Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Rafiki, salah satu SDM Kesos, pendamping sosial program Keluarga Harapan, Kecamatan Imal, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya bersama KPM peserta program Keluarga Harapan Desa Kembangkrang. Nantinya saya akan melakukan simulasi pembelajaran modul 4 sesi 5 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ibu-ibu KPM siap belajar? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudi datang atau mau datang untuk pertemuan sekolah PKH kita pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Saya. Nah, Ibu Hamdiah, coba apa? Pencegahan stunting melalui pemenuhan kebutuhan ibu hamil. Nah, benar jawabannya. Berikan tepuk tangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pemenuhan kesejahteraan ibu hamil untuk mencegah stunting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pencegahan stunting melalui pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nanti dalam pembelajaran kita menggunakan pola diskusi. Ibu-ibu saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 saya beri nama kelompok bayi baru lahir. Kemudian kelompok 2 kelompok ibu menyusui. Nanti saya akan berikan tabel kebutuhan bayi baru lahir dan tabel kebutuhan ibu menyusui, baik kebutuhan fisik maupun mental dari bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ibu-ibu berdiskusi sambil nanti dibantu menggunakan buku KIA yang ibu-ibu bawa. Sudah dibawa buku KIA-nya? Sudah. Sekarang saya akan membagikan kelompok yang di depan, kelompok 1 namanya kelompok bayi baru lahir. Kelompok apa namanya? Yang di belakang saya beri nama kelompok 2 kelompok ibu menyusui. Nanti tabelnya ibu-ibu isi ya. Ini untuk bayi baru lahir, nanti diisi kebutuhan apa saja. Kemudian di belakang untuk ibu menyusui nanti diisi kebutuhan apa saja. Siap berdiskusi? Siap. Kebutuhan bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Kebutuhan ibu menyusui. Fisik, ASI dan IMD. Terus siapa yang memberikan? Ibu, dan keluarga. Mentas, Kasih sayang. siapa yang memberikan? Keluarga. Baik ibu-ibu, kan ibu-ibu sudah berdiskusi ya. Nah, sekarang kita mencoba membahas di depan hasil dari diskusi ibu-ibu baik kelompok 1 maupun kelompok 2, kelompok bayi baru lahir dan kelompok ibu menyusui. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok bayi baru lahir. Kebutuhan bayi baru lahir di usia 0 sampai 6 bulan biasanya kebutuhannya apa saja. Sekarang kita bahas hasil diskusi ibu-ibu. Sambil dilihat hasil yang sudah ditulis di tabel kebutuhan bayi ibu-ibu ya, yang kelompok 1 coba angkat tangan. Nah, sekarang diperhatikan ya. Untuk kebutuhan bayi baru lahir usia sampai 6 bulan, kebutuhan fisiknya apa saja? ASI. ASI. Air, susu, Ibu. Siapa yang memberikan? Ibu. Ibu. Terus apa lagi? IMD. Untuk kebutuhan fisiknya IMD. Apa IMD? Inisiasi menyusui dini. Siapa yang memberikan? Ibu. Dan keluarga. Dan keluarga. Nah, jadi ini penting ibu-ibu ya, ketika bayi baru lahir kebutuhan fisiknya penuhi berupa ASI
dan IMD. Siapa yang memberikan ASI? Ibu. Siapa yang memberikan IMD? Bidan atau keluarga. Ajar anak kita ketika baru lahir, setelah 30 menit baru setelah dia lahir, ajar untuk IMD agar anak terbiasa menyusui sampai usia 6 bulan, sehingga kita tidak mendengar lagi bahwa anak tidak mau menyusu pada orang tuanya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian untuk kebutuhan mental apa saja? Kasih sayang. Kasih sayang. Siapa yang memberikan kasih sayang? Keluarga. 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 Jadi ketika bayi baru lahir, dia sangat membutuhkan kasih sayang. Itu diberikan oleh keluarga. Jangan ibu saja. Misal keluarga maksudnya orang tua, ibu dan bapak. Ketika bayi diberi kasih sayang, mental bayi akan bagus untuk perkembangan pertumbuhan bayi, sehingga dengan kasih sayang diberikan oleh ibu, bayi merasa nyaman, bayi merasa aman, bayi merasa tenang. Bisa dipahami ibu? Nah, jadi ketika ibu-ibu memenuhi kebutuhan fisik dari bayi baru lahir, kebutuhan mental dari bayi baru lahir, berarti kita sudah mencegah dan menangani yang namanya stunting. Bisa dipahami? Nah, terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas hasil diskusi dari kelompok 2 atau kelompok ibu menyusui. Mana kelompok ibu menyusui yang angkat tangan? Nah, terima kasih. Untuk kebutuhan ibu menyusui, untuk fisiknya apa saja yang diberikan? Makanan bergizi. Makanan bergizi. Makanan bergizi. Siapa yang berikan? Keluarga. Keluarga. Jadi ibu-ibu, ketika ibu-ibu menyusui, otomatis ibu-ibu merasa kelelahan, kecapean, butuh tenaga, butuh tenaga. Jadi ketika ibu-ibu butuh tenaga, ibu-ibu harus diberikan makanan bergizi biar fisik ibu-ibu kuat. Dan ASI yang diproduksi atau yang dihasilkan lancar, sehingga tidak ada istilah ibu menyusui ASINya tersendat, kan sering kita dengar kan, atau ASINya tidak bisa keluar. Maka penuhilah kebutuhan fisik ibu menyusui berupa makanan bergizi yang diberikan oleh siapa? Yang diberikan oleh keluarga. Kemudian untuk mentalnya apa ibu-ibu? Kelompok 2. Ketenangan. Siapa yang berikan? Keluarga. Keluarga. Nah, ketika ibu menyusui, ibu harus tenang. Jangan sampai ibu stres atau ibu susah. Karena kalau ibu stres, ibu susah, ASI tidak bisa keluar atau ASI mengalami ketersendatan produksi, sehingga ibu-ibu tidak bisa memberikan asupan gizi kepada bayinya. Jadi ketika ibu-ibu menyusui, ibu-ibu secara mental, secara jiwa harus tenang. Siapa yang berikan? Keluarga. Jadi sampai di rumah sampaikan kepada keluarganya bahwa ketika menyusui harus disiapkan tempat yang nyaman, tenang, dan tidak usah diganggu. Misalnya pada saat menyusui tidak boleh disuruh membersihkan kamar mandi misalnya. Bisa dilakukan nanti setelah menyusui. Biar ibu-ibu tenang. Jadi menyusui merasa nyaman. Jadi dengan pemenuhan kebutuhan ibu menyusui, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan mental terpenuhi, ibu-ibu sudah mencegah yang namanya stunting. Jadi stunting ini harus dicegah ya, harus dicegah dan harus kita menangani stunting secara
besar, secara masif atau secara serius, karena stunting ini bisa menghambat pertumbuhan generasi yang cerdas dan generasi yang pintar. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Jadi sekian sekolah PKH kita pada hari ini. Saya minta ibu-ibu dapat mempraktikannya di rumah bersama keluarga dan semoga bisa bermanfaat. Sekian saya akhiri dengan ucapan terima kasih sudah mau hadir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Muhammad Rafiqi BS Channel is the best.